Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang pertarungan Joko Umbara, Sang Banteng Mataram, melawan Panglima Cirebon di Pemalang. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Tertulis, tahun 1676. Di dalam buku tua yang dipegangnya, tahun itu ia tulis setahun yang lalu. Ini hari terakhir, sudah di penghujung tahun. Dan besok telah tiba tahun 1676, katanya dalam hati. Pangeran Purbaya nampak menghela nafas panjang. Dari jauh, ia mendengar ada tangisan bayi. Selintas pandangan, suara tangisan itu menghilang. Tapi dalam waktu yang tak lama, tangisan itu kembali terdengar seperti meratap-ratap. Setelah ketiga kali tangisan bayi itu bertalu di gendang telinganya, ia memalingkan kelopak telinganya ke kanan, tapi kedua bola matanya tetap terpaku lurus dengan badannya. Sebab sore tadi, ia tidak melihat ada rumah satupun di sekitar makam itu. Tak ada jalan, kecuali hanya pematang sawah, jalan setapak satu-satunya yang bisa ia gunakan dari tempat Nyi Widuri untuk ke makam Ki Sembung Yuda. Jadi, suara tangis bayi apakah yang kudengar ini? Tanyanya dalam hati. Belum usai ia bergumam, suara itu kembali menghilang, hilang tertelan desir suara angin. Beberapa lama kemudian, ia mendengar suara tangisan lain. Kali ini, ia mendengar suara tangis seorang perempuan. Sangat lirih dan juga jauh. Seperti suara yang menyayat dengan nafas yang terpenggal-penggal. Ia bahkan seperti turut bisa merasakan desah nafasnya yang tersendat, dilepas, terisak, dilepas, begitu seterusnya. Suara letih, sebagaimana ia ketahui, sebagai suara-suara orang yang mendekati ajalnya. Tapi suara itu juga kembali menghilang. Kali ini, suara tangisan itu hanya terdengar sekali saja. Setelah itu, Pangeran Purbaya hanya mendengar suara-suara daun yang saling bersentuhan tertiup angin. Sesekali, ada suara daun yang jatuh. Daun-daun yang jatuh dari dua batang pohon yang berdiri kokoh di sebelah barat makam Ki Sembung Yuda. Dengan kesunyiannya, seringkali ia mendengar dengan jelas suara daun-daun itu membentur permukaan tanah. Suara daun-daun itu seibarat tengah mengucapkan selamat tinggal kepada ranting dan dahan-dahan yang telah ia tinggalkan, dan mendahuluinya. Dalam pejaman matanya, pikiran Pangeran Purbaya kemudian menerawang jauh. Terseret suara angin yang melesat di antara daun-daun yang terlepas dari batang rantingnya. Ia jadi teringat, kemarin lalu, setibanya di Kendal, bahwa Kesultanan Cirebon telah mengetahui rencana kedatangannya. Menurut seorang prajurit yang disuruh menjadi sisik melik, Sultan Girilaya bahkan telah mengutus seorang panglima perang terbaiknya, Paselingsingan, untuk menghalau perjalanannya. Purbaya berpikir, paling lama besok malam, Panembahan Senopati akan mengetahuinya. Karena, salah seorang prajurit Mataram yang ditugaskan menjadi sisik melik, tengah dalam perjalanan kembali ke Mataram untuk menyampaikan berita tersebut. Andaikan itu benar, maka di bumi Pemalang inilah, semua akan terjadi, desahnya dalam hati. Menjelang tengah hari, seorang prajurit yang ditugaskan berjaga di perbatasan memberi laporan. Mereka telah melihat sebuah pasukan Kesultanan Cirebon sedang bergerak dari arah barat. Tak jauh dari perbatasan Pemalang. Mendengar berita itu, Purbaya memerintahkan pasukannya untuk berkemas. Kita ke sana, ke selatan. Kita tunggu di hutan jati, tegasnya, sambil menunjukkan jarinya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Sebelum pergi, Pangeran Purbaya menghampiri makam Ki Sembung Yuda. Menghadap ke barat, di tengah pusara, ia berjongkok sambil berkomat kamit. Diambilnya sebutir tanah sambil berucap, Nyuwun Pangestu Ki Ageng, saya hanya seorang prajurit yang melaksanakan titah raja.
Izinkan bumi Pemalang ini sebagai kesaksian, bahwa hidup mati seorang Purbaya akan ditentukan di sini, di bumi yang engkau rengkuh dan engkau reksani, katanya dengan suara tidak terlalu keras, tapi terdengar dengan jelas oleh semua pengikutnya yang berjajar, jongkok di belakangnya. Ia mengambil sebutir tanah, lalu dilempar di tengah-tengah pusara Ki Ageng Sembung Yuda. Butiran tanah itu jatuh di antara bunga-bunga mawar yang ia taburkan kemarin sore. Taburan bunga mawar merah putih itu masih kelihatan segar. Baunya pun masih terasa menyengat di hidung. Wanginya menusuk dan menerabas kumis Purbaya yang tebal melintang di atas bibirnya. Penuturan Purbaya di depan pusara Ki Ageng Sembung Yuda itu keluar dari mulut hatinya tanpa alasan. Ia masih terngiang pesan kakeknya di saat Purbaya tengah dirundung duka. Saat ia baru kehilangan orang yang paling penting dalam hidupnya, Roro Rembayung, ibu tercintanya. Peristiwa yang tak akan pernah hilang dari ingatannya. Sebuah kematian yang dramatis dan tak pernah ia bayangkan, dan menjadi simbol kematian seorang wanita yang teguh memegang janjinya. Demi cintanya, demi masa depan anak semata wayangnya, demi meluruskan terah sejarah asal-usul darah yang mengalir di tubuhnya, dia rela membayar dengan nyawanya. Sebuah harga yang sangat mahal. Harga yang tidak bisa diukur dengan apapun. Tapi itulah kenyataan yang telah ia temukan dan terima. Kenyataan yang harus ia bayar demi menjawab siapa sebenarnya ayah kandungnya. Kala itu, ia masih ingat ketika ibunya memanggilnya dengan nama Jaka Umbaran. Sekembalinya dari Kesultanan Mataram, ia meminta ibunya untuk menyarungkan pusaka ligan. Itu pesan Kanjeng Panembahan Senopati, yang dititipkan kepadanya. Menurut Sultan, itu syarat untuk menjawab siapa sebenarnya dirinya. Jika pusaka itu berhasil dimasukkan dalam kerangkanya, berarti benar ia putranya. Benar bahwa ia sejatinya adalah seorang pangeran, putra dari Raden Danang Sutawijaya, Raja Mataram saat ini, yang bergelar Panembahan Senopati. Mendengar permintaan anaknya, Roro Rembayung bergeming. Kedua matanya berlinang air mata. Tatapannya nampak melangut kosong. Seketika itu, wajahnya pucat pasi. Jari-jari tangannya bergetar, mengisyaratkan sedang meredam kata hatinya yang tak sanggup terucapkan. Dengan mimik wajah gulana, Rara Rembayung lalu mengajaknya pergi ke dalam hutan. Di sebuah telaga, Roro Rembayung mengambil air untuk bersuci. Setelah itu, masih dengan raut muka yang menyimpan sejuta bahasa, Rara Rembayung menyampaikan pesan. Ia tak menyangka, itulah pesan terakhir yang ia dengar dari ibunya. Ger anakku, Jaka Umbaran, ingat Purbaya mendengar ibunya tiba-tiba berucap dengan suara serak dan bergetar. Sebelum pusaka ligan kusarungkan, ada satu permintaan kepadamu. Kelak, apabila engkau telah diakui anak dan telah mendapatkan ganjaran dari Sutawijaya, tolong, jangan sampai engkau pernah lupakan pepunden ibumu ini, pintanya. Permintaan itu disampaikan karena Roro Rembayung sadar dirinya hanya seorang wanita biasa, wanita dari desa Giring, wanita yang bukan dari terah keturunan raja. Iya ibu. Baiklah, terdiam sesaat, sekarang jadilah saksi atas janjimu itu, tukas Rara Rembayung sambil mengangkat pusaka ligan. Dan, di luar dugaan, sang ibu justru menghujamkan pusakanya ke dadanya sendiri. Saat itu, ia teringat betul ketika mencoba menghalau dengan meloncat dan menubruk ibunya. Tapi semua sudah terlambat, keris ligan itu sudah menancap di dada Rara Rembayung, hingga tewas seketika. Kematian ibunya, Rara Rembayung, menjadi saksi dan membayar lunas untuk memenuhi janjinya pada Kanjeng Panembahan Senopati, suaminya. Usai memakamkannya jasad ibunya, ia tidak langsung menghadap Panembahan Senopati. Hatinya yang rapuh karena ditinggal ibunya dengan cara tragis. Purbaya merasa bersalah, semua ini terjadi karena dirinya.
Di saat itulah, ia memilih mencurahkan hatinya kepada kakeknya, Ki Ageng Mangir. Setelah mendengar apa yang ia diceritakan, kakeknya berujar, "Ketiwasan cucuku. Kakek tahu perasaanmu. Tapi ketahuilah, jodoh dan pati seseorang, semua sudah menjadi titahing Gusti Kang Maha Agung. Tak usah engkau sesali dan ratapi apa yang telah terjadi. Apa yang dilakukan ibumu, semata-mata demi cintanya kepadamu," ungkapnya, lirih dan pelan. Setelah mengatakan itu, kakek Mangir berusaha bangkit dari tempat duduknya dan berjalan dengan berpegangan ujung meja. Usianya yang tergolong uzur, nampak bergetar saat menyangga beban badannya saat berdiri. Di depan jendela, kakek berhenti. Dibuka kedua jendela rumah tua itu. Suara engselnya mengeluarkan bunyi seperti suara tangisan. "Ibumu telah memberi pelajaran, bahwa untuk menjadi manusia yang terhormat, manusia pinunggul, maka pantang mengingkari janjinya. Walaupun harus dibayar dengan nyawa sekalipun," jelasnya dengan pandangan mata masih ke arah luar jendela. Dengan penuh hikmat, ia mendengarkan apa yang mau dikatakan kakeknya. "Maka jangan kau sia-siakan pengorbanan ibumu." Kakek membalikan badan, matanya menatap tajam dengan wajah yang bersungguh-sungguh. "Sekarang pergilah ke Mataram dan jadilah anak yang berguna bagi orang tuamu, berguna bagi orang lain, dan berguna bagi kerajaan agar arwah ibumu tenang di alam sana," pintanya, dengan nada suara sedikit membentak dan jari menuding ke wajahnya. Di atas, seekor burung terbang dari pohon beringin samping makam Ki Ageng Sembung Yuda. Sayapnya mengelepak, meretas untayan dedaunan. Purbaya sedikit terperanjat. Ia bergegas berdiri sesaat setelah bunyi burung terbang itu menghentikan ingatannya yang sedang berselancar ke masa lalu. Dua orang prajurit agak menghampiri Pangeran Purbaya dengan membawa kuda. Keduanya memberi hormat dengan menyembah, dan menyerahkan kudanya. Pangeran Purbaya menaiki kuda putih berkaki separuh warna hitam menuju ke arah selatan. Dengan ikat kepala hitam mulung, pusaka terselip di pinggangnya dan kumis tebal yang menghiasi wajahnya, ia begitu berwibawa. Kesatria yang gagah berani. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara.